Jadi kayak laler, Her, jangan begitu apa? Lu mah aneh-aneh aja dah. Ini udah masuk lu nih, udah on lu sih. Udah. Selamat datang di Debatin Gosip. Sekarang gue lagi sama Yuda Solme yang akan mendebatkan sesuatu yang belum tentu benar, tapi sudah berkembang di masyarakat. Tepuk tangan dulu buat Yuda Solme. Kan ini konten gue lu brengsek. Kenapa jadi lu ngebajak? Kenapa jadi debatin gosip di channel gua? Kangen bro. Partner gue lagi di Malaysia sekarang. Jadi TKI. TKI. Nih, ini tuh konten terpagi yang pernah gua ikut itu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi loh ini. Astaga, emang gitulah seniman dah. Seniman gak kenal waktu. Seniman gak kenal waktu. Si anjing mikir di sini lagi. Saya udah lama nggak syuting, ketahuan. Astagfirullahaladzim. Bener ini. Aduh. Tapi ada suara nggak waktu tadi? Ada ini udah ada. Oh iya. Masuk kemari. Ada dong. Gokil. Jadi ini nge-retake video karena video yang anjing, emang anjing. Lu pikir gampang jadi YouTuber, tahu gak lu, gue udah ngobrol-ngobrol sejam audionya nggak kerekam, brengsek. Ya, ini harus nanya ulang lagi, iya, coba lagi. Gimana bangkitin mood lagi kan? Iya, bangkitin mood lagi. Ih, jam 3 pagi, coba lu bayangin dong. Masih nggak lu tonton juga kebangetan, emang lu pada setan lu, emang nggak pengen gue sukses. Demen gue kalau lu marah dah semua. Sebel gue abisnya. Demen lu asli. Buat apa? Tadi kita ngerekam 57 menit, Her 57 menit. Jadinya cuma 10 menit. Iya, 14 menit. 14 menit. Aduh. Apaan lu? Ini sampai enggak kerekam lagi, gue tonjok aja HP lu, kok gue banting ntar nih. Udah dong, ya malam-malam. Lagi. Iya, sebel. Aku takut. Kita ada sponsor nih namanya Makado. Singkatannya dong. Ya itu makanya gue banting, Makanan kadal dongo. Aduh, tapi boleh rokok kan? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada milih netizen ya? Boleh ngerokok di sini. Di sini boleh ngerokok. Aduh, ya Allah. Yoi, nih balik lagi lah. Nih lagi sama pengusaha emas nih kali ini nih. Anjing. Gua udah siap-siap ya. Tadi di sono lu pengusaha sawit. Gua juga ketawa deh. Gue jadi pengusaha emas tajir. Gue kalau jadi pengusaha emas gak balas, gue ikut gini-ginian dah. Nen gue tidur, jaga badan, ya kan. Iya. Ngapain bikin konten jam 3 pagi udah jadi pengusaha emas mah anjing. Aduh. Heri Horeh gokil. Heri Saputra. Ya anjing kita Heri Saputra. Sebenarnya nama gue tuh bukan Heri Saputra dah. Apa? Heri Lukmawan. Lah, ya kan? Terus kok jadi Heri Saputra? Gue juga gak tahu kenapa. Jadi katanya tuh dulu nama gue Heri Lukmawan di akte. Di akte nih kelahiran. Terus menurut cerita emak gue nih bener nih. Akte rumah gue kebakar. Iya. Akte kan hilang kan. Akte hilang. Digantilah di kakak. Heri Lukmawan Saputra. Panjang tuh Heri Lukmawan Saputra. Udah. Pas dirapot Heri Saputra, nggak tahu dari mana Saputranya itu, lupa wadah hilang juga Heri Saputra doang. Jadi akhirnya terus. Heri Saputra. Ya mau nggak mau kan harus ada ini kan. Berarti ijazah, KTP lu semua Heri Saputra akhirnya. Nama dari malu Heri Lukmawan. Iya Heri Lukmawan. Duh kocak banget nama gue emang. Nama panggungnya Heri Hore. Iya. Itu nemu dari mana Heri Hore? Facebook. Itu namanya Heri itu udah dari Facebook dah gue beneran. Dia kan jawaban Facebook kan apa nih? Lu alay dari Facebook brengsek. Alay banget gue di Facebook dah. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue tuh alay banget kalau gue tuh gue tuh sampai ngeri baca sendiri. Pacaran di Facebook gue ngalamin. Dulu ngalamin gue. Apa ngewall pacar kita kan di Facebook. Ngewall iya ngewall puisi jiplak lagu-lagu. Najis lu. Iya gue gitu, gue alay banget. Makanya gue sebel kalau misalkan di sosial media tuh ada orang pacaran, gue sebel. Karena dulu gue ngelakuin itu. Bener, gue kadang kalau gitu akhirnya anjing gue ngapain begini gitu sih. Oh sebelnya malah sebel ke elunya ya? Iya, kok dulu gue begini sama kayak orang-orang yang pacaran di timeline gitu. Ternyata menjijikan. Iya, gitu. Menjijikan bener. Ya gitu lah. Heri Hore, alumni Suca 1. Alumni Suci 5, Suca 1. Terus apaan lagi sih? Udah ya? Di TV itu doang. Oh iya itu.
street comedy, Street 2, comedy. juara 3. 3. Juara 3. Pura-pura lupa, Her. Iya. Anjing ya. Orang ngobrol sama. Jadi gini nih, kan gue udah denger nih, tadi kan kita udah ngetek ya. Gue udah denger ceritanya perjalanan Harry, awal stand up kayak apa, gue udah denger. Nah kan lu belum pada denger nih. Nah sekarang lu cerita aja dah, Her, udah dah, gue gak usah pakai nanya dah. Kalau enggak kan lu hafal tadi pertanyaan gue apa, udah lu langsung jawab aja udah. Pokoknya intinya pasti awal pertama kan ya. Awal pertama stand up lu kayak apa dulu mengawalinya? Awal pertama tuh. Cuma gue udah gak bisa kaget nih. Iya, gue kaget. Kita cerita aja dah ya. Iya, cerita aja dah. Pertama gue tadi mau bilang sama Yuda tuh. Gue dibilangin sama Yuda nih. Pertama tuh gue dari tadi gue nggak ngomong gini nih, ada yang lupa nih. Oh, ada yang lewat. Sebenarnya gue tuh ikut open mic itu emang awalnya dari dulu kan gue pacaran deh. Pacaran tuh kita punya apa kisah dengan cewek kita sampai akhirnya sampai nggak punya temen tuh dah. Gue pernah di posisi gue pacaran sama cewek, gue nggak punya temen karena fokus ke cewek itu. Oh iya. Waktu lu abis buat sama cewek itu. Sampai akhirnya putus. Sama cewek itu. Putus, galau. Sampai gue itu cerita gue pernah ke Mario Teguh dulu gue. Apaan ke Mario Teguh? Gue ngilangin galau gue tuh ke Metro nonton TV nonton Mario Teguh. Sumpah. Serius. Astagfirullah. Nih ada fotonya di sini nih. Gitu ya. Gue males ngeditnya, males. Iya males ya. Iya males. Gue ke Mario Teguh tuh gue pokoknya mau cari motivasi sendiri lah. Nah, sumpah. Serius aneh tahu. Buat gue karena gue kan nggak suka mabuk-mabukan. Oh, pelarian. Pelariannya gue ke Mario Teguh. Iya benar. Gue kalau cerita ke orang nih gue malu, soalnya dulu waktu gue pacaran, kalau orang cerita sama gue, pas lu cewek dong, lu lebay banget. Nah, ternyata lu ngalamin. Gue ngalamin. Gue malu, gue ke Mario Teguh tuh akhirnya. Mario Teguh loh. Mario Teguh tuh gue inget banget kata-kata Mario Teguh tuh ada yang kata, pokoknya gue lagi nonton terus ketika Tuhan menempatkan kita di posisi yang sulit, itu artinya nggak ada yang sulit buat Tuhan. Anjing, lu Tuhan gua. Lu baru Tuhan gitu, gua, lu. Enggak gitu dong. Gitu. Enggak gitu tapi prinsipnya. Ini nih yang kenapa langsung lu nyembah Mario Teguhnya brengsek? Ini yang gue perlukan nih gua. Terus malam minggu kan, biasa malam minggu kita kan sama cewek kan, jadi malam udah putus. Mau nggak mau kita nonton TV nih. Kita nonton TV. Nah, program yang gua setel stand up Kompas TV. Itu awalnya ada. Stand up Kompas TV, Suci 1. Suci 1. 2011 itu. 2011 awal-awal 2011 awal pertengahan gitu. Nonton apaan sih, bagus juga nih gue nonton dulu tuh masih zaman Rian Andriandi segala macam. Bagus juga nih gue bilang. Acara gitu kayaknya baru nih kan. Ngelawak sendiri, lucu-lucu gitu. Bro sih stand up komedi. Yang terdekat kan rumah gue di Kebagusan, ketemu Depok. Udah cuma dari itu doang dah. Pulang kerja gue iseng nih jalan Depok. Nah itu gue lagi abis dari rumah teman gue tuh. Main lah jadi gue berjanjian sama temen gue di Mall Depok tuh, makan di food courtnya. Terus kayak ada pelang gitu tuh di atas kan, dulu di atas tuh. Banner. Ya banner itu, open mic. Wah, ini kali ya, gue datang tuh. Itu pertama kali gue datang tuh ke Detos ya? Detos, datang gue duduk. Bener tuh kayak di TV, ini di TV gitu. Si Kuman, nggak tau Kuman apa Dewang tuh gitu pak, nyamperin gue tuh dah. Bang mau nyoba apa nih? Ini open mic namanya, kita ya stand up komedi gitu tuh. Boleh gitu. Oh berarti lu pertama datang langsung? Pertama kali nyoba langsung? Nyoba, iya. Nggak nonton dulu, nggak merhatiin dulu? Enggak, karena langsung? gue merasa bisa nih gue gitu kayaknya. Iya gue bisa nih kayaknya gue, cuman ngomong doang kan. Gue naik nih, di panggung, nggak ada semenit gue turun. Nggak nyiapin apa-apa lu? Nggak nyiapin. Apa yang lu bahas berarti apa? Gini, gue tuh nyiapin dulu, karena dulu gue di tongkrongan tuh gue sering cerita lucu, cita-cita kodian gitu dah. Aduh gue di tongkrongan kocak banget dah gue. Kocak parah gue di tongkrongan dah. Iya bener gue kata, iya. Badut banget gue mah dulu di tongkrongan gue. Kacau lah gue mah. Di Facebook sering ngejok kan. Iya gue di Facebook sering ngejok gitu kan. Nih stand up Facebook nih, dia harusnya founder tahu gak lu stand up Facebook. Tapi tercapai, gue pernah ngejuriin jadi juri stand up Facebook. Apaan sih? Nggak percaya kan lu? Ngejuriin apa lah? Lu gak tau kan, gue pernah jadi juri stand up Facebook. Apaan
Apaan sih? Juri apa? Lomba di mana? Jadi orang-orang Facebook nih bikin joke di Facebook. Oh, bukan ngumpul maksudnya? Bukan. Jadi nulis di Facebook dan gue jurinya. Kok bisa lu jadi jurinya? Lu percaya lu nggak percaya kan? Tanya Bari bisa gue ajak dan dia jadi juri juga. Dan itu ada bayarannya dah. Anjing, serius? Jadi per event itu gue itu dibayar 800.000. Anjing. Serius. Jadi kalau orang misalkan kayak lomba gitu ada beberapa peserta terus ngepost tuh jam berapa sampai jam berapa. Terus kita baca tuh. Dada terus kita komen gitu. Emang aneh kan? Ih, sumpah. Tapi ada. Sumpah ya, gue pernah masuk nih. Pernah nyepuin nih stand up Facebook, kata gue isinya apa sih? Ada nih satu orang ngejok, di komen kan, di komen terus dinilai sama orang-orang di stand up Facebook ya kan, sama anggotanya. Masa ada yang nilai gini? Ekotnya kurang bang. Kan dia nulis doang, nulis doang di status. Apanya yang ekotnya kurang? Gue lagi ngejuriin lagi, dia ngebit, bla bla bla. Duh sorry gue ngeblank. Gue nulis ngeblank, kan bisa lu ada delete kan? Gue ngeblank gitu anjing gitu emang. Kocak banget tuh. Dulu gue berapa bulan jadi juri itu dah. Aduh anjing lucu banget itu. Ada Facebook tuh namanya tuh. Anjing. Bari pernah tuh gue juga pernah tuh. Bari ngajak, baru mau nggak jadi. Bari pun nggak percaya. Akhirnya pas dibayar, ada duitnya dah. Dari mana duitnya gila? Dia tuh kalau nggak salah ini dia kayak punya toko HP. Jadi iya apaan sih ya? Bener lah. Jangan yang aneh-aneh apa sih kalau cerita. Jadi dia enggak, gue nggak percaya. Dia punya toko HP. Jadi dia sekalian promo, bikin akun fanpage begitulah. Jadi kalau seinget gue kalau dia udah kalau udah event itu dia tuh ikan apa gitu. HP, jadi punya HP dia. Oh, salah satu anggota di situ. Iya, bukan anggota, dia penyelenggaranya yang undang gua. Dia tuh punya usaha HP gitu. Jadi dia sekalian promo ke anggota yang stand up Facebook situ. Gitu, iya. Oh, anjir. Terus gue tanya nguntungin, kata dia nguntungin, gue gak tau gimana cara nguntungin, cuma kata dia untung. Kalau gak untung mungkin gak mau lama tuh. Iya. Gue sampai 3 bulan tuh gue. Hah? Sampai 3 bulan maksudnya berarti emang eventnya sebulan sekali gitu? Enggak, eventnya tuh 2 minggu sekali bahkan. Buset. Serius. Kenyang lu. Kenyang. Cuma baca-bacain komen doang. Iya, cuma komen juga. Ya udah sesotonya kita doang. Iya. Gitu ya. Itu tahun berapa ya? 2016. Anjir. 2016 atau 17 ada. Ih, lucu banget. 2016, iya bener tuh. Gila. Stand up Facebook, luar biasa. Tahu Facebook. Masih ada nggak sih? Sekarang, lu tau nggak anggotanya siapa? Siapa? Ada sekarang komunitas Jakut. Abadi. Abadi anak Jakut. Dulu pas stand up Facebook. Serius? Serius. Makanya kalau dia ketemu gua, Bang Heri nggak ngajuin di Facebook lagi. Gitu. Dulu gua mau sedamai itu. Gitu. Dulu gua belum bisa berdamai dengan itu gua. Ternyata ujungnya duit anjing gue harus malu ya gitu. Abadi tuh dulu anggotanya ada situ. Anjing si Abadi. Waduh kocak lu Abadi lu. Tapi emang dia nggak tahu teknologi sih, nggak tahu Instagram, nggak tahu. Iya, Facebook dulu. Tukang kan dia taunya Facebook doang, goda-godain cewek di Facebook. Iya, pokoknya, jadi ya gitu tamat gitu emang mainnya kan Facebook kan. Iya, mungkin dia nyari stand up komedi di Facebook. Iya. Ketemu deh tuh. Dan banyak orang yang begitu kali ya. Abadi ini kan opener solo dulu kan kemarin. Iya. Dan materi dia tuh materi Facebook. Jadi ingat gua. Lu udah tahu materi itu dari zaman Facebook. Astagfirullah. Gua ketemu Abadi pertama kali di Jakut. Bang ya enggak jadi di Facebook lagi. Malu banget. Aduh lucu banget anjir. Aduh. Ya gitu akhirnya gua ke Depok tuh ditawarin open mic gitu. Belum ada semenit dah gua open mic. Semenit. Wah, gitu kan ada C bagus kan dulu kan. Oh iya, Kang C. Kang C kan dulu kan masih seneng-seneng itu dia. Iya, masih muter. Kan dia gua enggak punya, wah udah sering di TV segala macem, ditonton dia dah. Wah anjing. Ngeblank langsung gua. Enggak ada semenit gua langsung turun. Turun terus agak-agak stres kan. Gua kata gampang kali cuma gitu doang. Langsung gua mulai browsing dah. Browsing apa? Browsing apa itu stand up comedy. Oh, komedi. Nah, lu kira lu browsing ini apa namanya lawakan-lawakan. Enggak. Lawakan-lawakan paling lucu gitu. Karena dulu gue gitu Her ya. Nonton stand up Radit dulu gue kan booming kan di YouTube kan terus gue main ke Komkaf sebelum main ke Komkaf itu ya cewek gue nyuruh kamu ikut ini aja nih kayaknya bisa deh. Iya. Dia yang nyodorin videonya Radit kan. Nah gue pikir itu kayak
cerita lucu. Iya, Dulu gue hobi gue tuh ngirimin cewek gue kalau dia lagi iya, cerita lucu. Ini ada cerita lucu. Lu juga ya? Sama, gue makanya gue bilang gue sering ngejok di Facebook itu. Dianya ketawa, kan seneng ya gitu ya. Baik lagi. Nah gue pikir gitu stand up. Akhirnya gue googling cerita mana yang paling lucu nih. Gue bawain tuh di Komkaf. Pertama kali gue open mic. Anjing. Gue bawain ini tau gak lu yang stand up tuh artinya berdiri ya kan. Kok bisa ya padahal apa ya anjing ya? Stand berdiri. Apa sih itu? Apa sih anjing gue lupa. Understand. Iya, gue tahu dia itu. Tahu dia itu dong. Understand artinya mengerti. Kenapa ya? Padahal kalau kita pecah under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Iya. Lu berarti ke Komkaf juga berarti. Komkaf gue. Iya. Gue juga abis dari ngebom di Depok tuh. Gue ngilang tuh. Gue pelajarin ternyata ada tuh di Comedy Cafe kan. Iya. Gue ikut workshopnya tuh. Workshopnya Ramon ya, gue juga ikut. Workshop segala macem, udah sekitar 2 mingguan tuh. Oh enggak manjang lu ikut workshop itu? Enggak manjang. Cuma 2 minggu itu. Nah, kenapa enggak manjang? Datang si Kuman tuh. Kuman, admin Depok yang dulu gua nawarin open mic. Tanya, lu yang dulu di Depok kan? Iya. Kok nggak pernah ke Depok lagi? Aduh, gue sakit gitu. Gue jauh sakit dah. Padahal gue malu banget bilang karena ngebom banget. Ayo dong datang lagi dong, gue bilang. Dia bilang, nah pas gue datang lagi itu udah nggak di udah di Jo Cafe. Iya udah di Jo ya. Udah di Joy Cafe itu. Nah itu kan gue juga tuh nyobain di Komkaf. Ngebom kan, pusing kepala gue. Aduh nggak lucu ternyata gitu. Ternyata susah gitu stand up. Udah nggak mau lagi gitu. Tapi searching gue juga ketemulah stand up Depok paling deket sama Condet dulu kan. Belum ada stand up Jaktim, belum ada stand up Depok paling dekat. Oh Depok ya, dulu Depok sama Bekasi tuh. Baru gue open mic tuh ke Depok bulan Maret 2012. Itu dirangkul tuh gue sama Coki habis open mic itu. Nah itu dari Zoe itu. Iya Zoe. Nah itu dari Zoe. Berarti lu sebelum itu kan waktu yang masih di mall itu kan sebelum itu berarti. Berarti mungkin gue Februari kali. Februarinya kali iya. Itu baru pindah ke Zoe emang Maret tuh. Iya tuh Maret tuh. Oh, lu berarti lu sempat ke Depok itu? Depok gue setahun. Karena gue anak baru juga nggak tahu. Maksud gue cuma di Depok tuh gue dulu sama Yudo Keling. Iya. Si Yam Remzia tuh gue ngerasa anjing gitu. Iya, dia udah masuk TV segala macam. Iya, udah masuk metro. Keling juga udah masuk metro ya waktu itu ya. Udah tau gini. Udah. Nah, lu ikut workshop juga sama Keling sama Kemal. Sama Keling sama Kemal ya. Udah akhirnya. Tahu tuh gua. Mulai saat itu udah nulis materi. Dulu tuh Depok sering ngumpul kombut lah ibaratnya. Kombut, sharing komik. Lu ikut dulu ya? Ikut gua, ikut terus. Open mic rutin. Pokoknya setahun deh itu gua, setahun di Depok tuh gua minggu juga datang sharing. Makanya lu bisa jadi sebagus sekarang ya karena di Depok itu ya. Dibilang nih ya tadi ya di tag tadi nih gua udah cerita. Beat gua nih ya waktu di Depok nih. Anjing masih lucu lagi tuh. Iya. Nih, pokoknya gue inget dulu nih kita kalau sharing komik tuh yang mesin punchline-nya tuh Harry sama Alpi dulu, Alpi Sugoi. Itu mesin punchline tuh, tapi arahnya sama dah pokoknya. Jadi gue punya premis kan, dulu gue bingung nih mau premis apa, sama Kuman dikasih masukan. Lu bahas ini aja kenapa? Lu kan ngerasa muka lu tua gitu, ya udah bahas aja muka lu tua. Apa tapi yang bikin gue resah yang nggak ada. Akhirnya minggu depan gue balik lagi tuh pas sharing, gue udah bawa bahan. Nih gue punya bahan nih. Tiba-tiba dong Harry dan Alpi pokoknya di situ balap-balapan ngasih punchline dah. Alpi pertama gini katanya, lu kan muka lu tua gini aja bilang, gua nih gara-gara muka gua tua ya gua tiap kacanya nunduk, hormat sama orang tua. Absurd kan hanya absurd banget. Harry nyeletuk lagi gini dah gini dah. Anjing lu banget ya. Lu pernah ini gak naik busway? Pernah tuh gue cerita. Gue naik busway, gue bilang, gue sama ibu-ibu, masa sama ibu-ibu gini, bapak aja duluan pak yang duduk gitu. Lah kata gue orang tuaan dia. Itu cerita gue tuh. Sama Harry digini, itu ibu-ibu bawa belanjaan gak? Bawa. Ya udah gini aja bikin. Udah pak, bapak aja yang duduk. Enggak, ibu aja. Bapak aja, ibu aja. Enggak ya, kesel-kesel belanjaan yang duduk. Apaan sih? Masa belanjaan yang duduk? Karena gue ngetuk itu pernah terjadi dah. Ada kejadiannya soalnya. Jadi gue, wah iya nih. Kayak belanjaan duduk. Gila lu. Enggak. Waktu itu bukan belanjaannya. Cuma timunnya doang. Jalan. Terus duduk. Gitu. Tuh Harry tuh otaknya. Nah enggak. Gue tuh inget kenapa dulu anak-anak jadi sering komut yang kayak gitu.
Karena gue ingetnya tuh waktu gue kan gabung sekitar Februari atau Maret lah. Terus di bulan Mei itu ada lomba street comedy. Komedi. Gue bintang segala macem. Gue juara 3 ada waktu itu. Lu juara 3. Jadi tuh seolah-olah tuh, wah materi kayak gini yang lucu. Yang bisa bikin ketawa nih. Udah akhirnya waktu itu gue jadi istilahnya yang di apa ya misalnya ya, salah satu yang berprestasi lah gitu. Jadi emang kita nih anak Depok dulu kalau kombut ya udah nih ngelempar premis, ngelempar setup, udah tungguin aja Harry sama Alpi nyeletuk udah gitu dulu. Kita bawain gak lucu anjing. Emang gak pantas. Tapi emang itu udah di Depok itu lucu dah. Cuma kalau kita keluar nih dah, keluar ke Hang Lekir. Nah itu. Anjing kok minder. Hang Lekir kan. Ini materi begini harusnya bukan kayak Depok ya. Waktu Hang Lekir kan Adri, Bang Sam, Rindra, buset itu kelas semuanya materi. Materi bener. Materi bener. Di Depok gue bawain yang kacanya nunduk mah lucu, di Hang Lekir orang pada ngobrol aja. Anjing. Sebel gue bawain. Aduh kacau banget bener-bener. Kata gue gak pantas nih absurd gitu. Ya udah dah gak apa-apa. Tapi gue pelajarin tuh pola-polanya. Oh dia gini cara nyari punchline gitu. Oh Harry dulunya demen makan martabak kacang terus marbatak cakang apain cuma dibolak-balik doang. B sama T. Iya dulu. K sama C dibolak-balik. Lu tuh masih ngetren banget tuh materi kayak gitu tuh. Iya materi begitu. Kayak dulu berasa gampang lah bikin materi. Itu yang itu aja kan yang apa? Good Night Al. Itu kan di tahun itu lu ketemunya. Good Night Al. 2000. Good Night L. Good Night Jul. Selamat malam keluarga Ahmad Dhani. Itu lucu banget anjing. Kalau nggak lucu tambahin. Selamat malam Bunda Maya. Gitu. Gue tambahin kalau kena. Oh itu pernah terjadi nggak kena? Nggak kena. Ahmad Dhani nggak kena nih. Tambahin Maya. Belum itu dulu mix sampai pindah nih. Set. Ya bener gitu. Malam Bunda Maya. Kalau itu nggak kena juga udah pasrah aja semua bener nggak pernah nggak kena itu. Ya terus dia udah nih Harry tuh punya set pokoknya set matang tuh solid tuh udah di tengah-tengah pokoknya dia ngebit. Perkenalkan saya Harry. Harry itu artinya ulang. Berarti Harry artinya ulangi. Good night Al. Diulang lagi dari awal beneran. Tuh Harry tuh. Pokoknya aneh dah. Harry tuh pionir materi absurd sebenarnya waktu itu di komunitas ya. Cuma emang terkenalnya waktu itu si Kemal duluan dia di Suci. Jadi Kemal nih yang materi absurd. Padahal waktu itu di komunitas masih Harry duluan. Kalau gua rasa malah dibanding Kemal waktu itu. Nggak tahu dah tuh gua. Iya tahu. Soalnya kalau waktu itu kan bentuk sama Suci ya? Suci 2. Suci. Iya Kemal Suci 2 kan. Lu tapi akhirnya ngilang dari Depok kan? Iya gua ngilang dari Depok gara-gara dilarang sama cewek gua stand up. Setahun terus gue ngilang, udah akhirnya gue ngerintis-rintis di UNJ aja tuh. Nah iya makanya gue pertama kali lu jadi bagus tuh waktu pas iya gue jadi acara pertamanya stand up UNJ ngundang gestarnya Harry. Iya, nah sebelum gue lu kan. Iya tampil. Gue tuh pertama kali gue nonton lu kayak dengan set yang rapi gitu. Oh iya waktu itu ya. Kok dia jadi lucu banget begini gitu. Setelah? Jadi lucu setelah dulu Depok kan aneh kan. Sekarang kok jadi maksudnya udah rapi gitu, anjing udah kenceng. Iya. Oh jadi lucu banget nih dia. Ternyata emang solusinya keluar dari Depok emang bener. Karena ada komik namanya Depok Tulus nih kan. Tulus dia juara 2 nih dia di. Jadi 2 di Maxstream. Lomba digital. Ya. Dia datang pertama tuh emang udah bagus banget lah materinya, bagus banget. Sekarang udah pokoknya nggak boleh kombut sama anak-anak. Karena rusak pasti lu kalau kombut sama anak-anak. Tulus jangan lu kombut sama lu punya set yang bagus. Iya. Karena banyak kejadian yang bagus di Depok. Awal bagus nih. Kombut ke bawah. Gaya komedinya ke bawah. Iya, jadi. Karena emang Depok kan terkenalnya emang yang gitu-gitu yang absurd emang. Iya. Arafa, Viko sekarang udah bagus juga dia tuh. Iya. Cuma kan dulu terkenalnya absurd. Iya. Rispo apalagi udah pas ke Jogja makin gila lagi. Parah tuh dia bener-bener. Dulu tuh itu Depok tuh. Cuma ya itu kayak Andre Sakti kan yang tadi Andre kita ngobrolin. Sakti, bener Andre Sakti. Andre Sakti tuh materinya bagus ke sini pas gue lihat, lah ke bawah Depok. Iya. Gue pikir dia kuat imannya katanya. Ini enggak ngaruh iman, pokoknya apapun demi lucu dilakuin ya pokoknya komik dia tuh. Penting lucu aja dah. Terus berarti straight 2, juara 3. Juara satunya bintang, 2 pras, lu 3, favorit si Oji MD. Dokter ya? Dokter. Iya, yang di Medan kan. India ya, orang India.
Itu dari street terus lu ke metro. Itu habis dari street tuh diundang metro tuh. Diundang metro. Diundang metro. Rutin tuh. Dari 2012 sampai 2015 tuh kayak gue hampir tiap bulan tuh gue. Tiap bulan ada. Tiap ya? bulan hampir kayaknya gue ingat Iya. tiap bulan tuh. Tiap bulan gitu tuh. Sampai akhirnya Kompas kan Suci 5. Nah, Suci 5. Akhirnya Suci 5 tahun 2015. 15. Tapi emang dulu apa ya tolak ukur udah intro subuh lu. Subuh loh ini. Subuh. Gila, bentar lagi aja. Subuh ini subuh bener. Udah intro ya Allah, gila seniman banget kita. Parah seniman ini. Apa namanya tadi tuh sampai mana tadi Kong? Itu Metro. Iya Metro dulu kan tolak ukur komik tembus Metro. Bener, dulu cita-cita kalau udah komik ke Metro tuh udah selangkah lebih profesional. Iya. Karena kan angkatannya kan kayak Aco dulu si Ernest, si apa dulu Lukman Baihaqi segala macam. Ke situ semua iya. Wah, ini. Apa namanya? Yang di itu aja. Yang open mic Ramon aja dulu kan. Yang ada Ramonnya itu aja gitu. Itu pertama itu. Iya, girang banget. Iya lu. Girang banget tuh gua. Gua nge-save tuh video lu waktu itu. Gua download. Iya beneran. Karena gue seneng sama gaya komedinya, aneh gitu. Tapi gue nggak bisa bawainnya gitu. Gue suka salut aja, kok ini orang bisa sih gitu bawain materi begini. Gue nggak bisa dah. Gitu udah. Jangan ada main kayak gitu. Malu deh semua ada. Malu sama umur kan. Sama umur malu banget udah iya. Iya tapi akhirnya maksudnya proses pendewasaan juga berpengaruh sama penulisan lu juga iya ya? Iya sih, emang harus bertumbuh sih. Bertumbuh ya? Bertumbuh. Karena emang kalau kita meskipun gue pun belum bisa banget dengan kalau gue bilang bertumbuh itu seenggaknya gue mengurangi beat-beat ya kayak gitu sih. Iya, walaupun memang ya sebenarnya gaya punchline-nya juga beberapa juga emang tetap jahil-jahilnya kayak gitu sebenarnya. Gitu, cuman ya kayaknya emang dari diri emang sendiri. Iya. Beneran dah. Iya, tapi apa ya premisnya sekarang jadi lebih jelas ceritanya. Nih, gue tuh kenapa gue bisa gaya komedi gue kayak gitu. Ini boleh dicontoh atau enggak, itu berpengaruh dengan apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Gue pernah nonton film judulnya nih bisa ini namanya Wrongfully Accused yang main Leslie Nielsen apa siapa gitu yang tua gitu. Jadi itu dia film paling kocak menurut gue dah. Jadi emang kocaknya aneh banget. Jadi ini contoh adegannya nih. Jadi ada nih kan dia kabur dari penjara di Uber kereta nih, dia lari berkereta. Masuk ke hutan kan, masuk hutan, terus kereta ikut masuk hutan, terus dia ngumpet di belakang batu kan, ngumpet, kereta diem tuh udah ada suara kereta, pas dia nengok, kereta begini juga keretanya. Ayo lucu banget tuh semua beneran tuh. Di film itu. Wrongfully Accused itu lucu banget, ya bener lu harus nonton. Emang absurd ya, komedi absurd. Parah, absurd parah. Orang kata lagi makan spaghetti kan, dia kan dia wanted gitu kan, dia buronan polisi terus di TV ada dia lagi makan spaghetti kan, wah ada gua nih, diserot ke TV, pas diserot ke dia segini spaghettinya. Segini deh spaghettinya jatuh sulit banget anjir. Sulit banget emang. Sulit banget brengsek. Gua tuh pengaruh sama itu kayak itu gua. Oh gaya komedi lu yang absurd gitu, iya kayak gitu makanya gua. Tapi lu segitu berpengaruhnya juga bisa mempengaruhi satu komunitas Depok. Gila lu powerful banget Harry. Powerful. Kayak Diki. Diki powerful. Nah itu ceritanya gimana itu Harry yang akhirnya lu bisa ikut Suci 5? Suci 5 tuh gua agak-agak bimbang juga tuh. Cuman waktu itu gua kayak Suci 5 itu adalah sebuah keberuntungan gue tuh. Gue kan sebelum stand up kan kerja gue udah. Karyawan ini ya gue ya, karyawan apa namanya? Sebuah perusahaan asuransi. Syariah. Namanya Takaful. Disebut juga. Gue dari tahun 2010 tuh. 2010 ke 2015 sebagai finance. Jadi gue stand up sekalian kerja tuh gue. Pulang kerja gue open mic, waktu itu tuh, iya. Akhirnya dulu kan di perusahaan itu kan ada 5 tahun tuh ada penghargaan libur 3 bulan tuh udah. Cuti besar, dapat cuti besar 3 bulan. Pas banget tuh. Jadi pas gue cuti, gue ikut Suci tuh udah. Emang udah lu rencanakan itu? Gue emang awalnya gue kayaknya harus ikut Suci nih. Karena waktu itu regenerasi Depok lagi mati nih dah. Jadi angkatan Alfi, udah Suci, Viko, Keling, Iam, anak Depok tuh udah ikut Suci semuanya nih. Tinggal gue doang tersisa 1 nih.
Yaudahlah mau nggak mau, yaudahlah gue juga pengen ini juga, gue pengen naikin nama segala macem, pengen enak kayaknya nih punya banyak duit dari kerja di entertain segala macem itu lah, punya awang gue besar dah cita-cita gue. Akhirnya yaudahlah, gue ikut audisi, terus dan beruntungnya 3 bulan lolos, 3 bulan kompetisi itu. Dan gue berapa besar? 7 besar. Gue keluar seminggu sebelum gue masuk kerja tuh. Waktu itu emang pas banget. Emang rezekinya. Nah itu dia. Tapi masalahnya ketika gue masuk kerja lagi itu udah beda perasaan gue. Bedanya? Beda. Gue ngetik nih bukan gue nih. Karena udah 3 bulan nggak kerja. Nggak kerja, ikut stand enaknya stand up gimana, gitu aja. Akhirnya gue Jadi mood kerjanya udah mood kerja nggak lepas. Enak tuh. Nggak lepas. Akhirnya gue nyoba untuk Gojek, bahkan gue pernah ada. Gojek itu Abis suci. Gue Gojek suci tuh gue. Tapi itu akhirnya lu resign berarti dari? Nah, belum. Hah? Jadi kan gue kerja nih. Gue kerja waktu itu bareng sama Gojek lagi booming-boomingnya tuh. Booming-boomingnya 2015 pas puasa, gue ingat pertama kali puasa tuh. Kayak bulan Agustus dah. Gue gabung Gojek. Jadi gue berangkat kerja, gue cari pelanggan yang selera Mampang nih, yang selera Takaful. Karena dulu kan Gojek masih sepi, pelanggan banyak. Iya, parah emang. Parah banget tuh, enak udah banget gitu, tuh. ini suntikan dari investor lagi iya, gila-gilaan. masih lagi gila-gilaan tuh. Akhirnya gue berangkat ke Gojek bareng, istirahat gue sampai bela-belain tuh gue nggak makan, maksudnya makan sekenanya, nge-Gojek. Nah malam itu baru gue hajar tuh. Sebulan pun begitu, set. Dapat motor gue dah. Iya, dapat motor apa? Bulan pertama gue udah 12 juta gue dari Gojek. Duit 12 juta. 12 juta dari Gojek doang. Jadi dulu tuh pernah ada tren di kalangan komik komunitas. Rame-rame kita daftar Gojek waktu itu. Karena kan dari stand up tidak ada duitnya. Terus kerja pada males kan. Maksudnya pada kayaknya pengen ngarep di stand up nih. Apa kira-kira kerjaan yang fleksibel. Gojek solusinya. Terima kasih. Karena gue yakin pionirnya gue dah. Komiknya jadi Gojek. Iya. Bari nyusul, Kaung, gua, Ibnu, udah pada ngikut tuh semua. Dulu tuh masih enak banget. Enak, gua aja males-malesan sebulan waktu itu pernah dapat 6 juta. Males-malesan. Iya benar. Gue percaya sih. Pulang gitu. Waktu itu lagi enak-enaknya 2015. Iya. Akhirnya pas sudah banyak Gojek tuh. Ah, udahlah. Hilang dari Gojek udah benar, gitu. Benar. Nah, itu baru akhirnya Suca. Kan? Iya, boleh itu Gojek. Setelah lu dapat motor kan dari Gojek. Itu Agustus. Nah, Suca kan Oktober apa November kalau salah. September Oktober. Nah, iya, gua Gojek Suca tuh. Suca 1. Salah terbesar juga sih itu gua. Kesalahan. Hah? Salah terbesar lah satu. Salah satu keputusan yang salah menurut gua waktu Suca. Ikut Suca? Karena waktu itu kan gua masih di kontrak ini kan. Suci. Setahun. Bahkan gua udah tanda tangan kontrak film ini Anda. Film apa? Get Up Stand Up. Terus gagal Suca nggak jadi dimusuhin. Nggak diajak? Diajak. Oh, tetap diajak. Awalnya kan enggak, tapi akhirnya enggak lah. Iya kan gara-gara Suca. Iya, anjing banget. Kok gitu gue. Iya kan itu alumni Suci soalnya kan. Makanya gue juga sebel abis Suci 8 enggak bikin Get Up Stand Up 2. Aneh nih, gue juga pengen main film setan. Iya benar. Iya. Nah, dulu tuh alasan terbesar gue kenapa gue mau Suca, itu kan gue dulu kan peserta Suca pertama kan diundang kan, bukan audisi untuk umum. Audisi tertutup. Gue termasuk audisi tertutup waktu itu. Nah, gue ditelepon sama Mbak Nisa namanya tuh. Iya, Nisa, Indonesia. Panjang tuh gue. Nah, aku hampir 4 kali tuh gue belum nego-nego tuh. Ayo bla 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 segala macam, ini industri kita menaikkan stand up lebih ke entertain segala macam. Akhirnya gue sampai ditelepon sama Mbak Windy tuh, karena almarhumah dulu tuh. Produser apa tinggi lah jabatannya. Nah, alasan gue dulu kan gue pengen banget nih kerja di TV kan. Jadi kayak kreatif TV. Jadi gue deal-dealannya sama Mbak Windy, Mbak gue mau ikut Suca. Kalau ada jaminan, kalau gue close mic, gue kerja di Indosiar. Dan di deal sama dia ada. Iya, oke nggak apa-apa. Iya, jadi gue bilang, udahlah gue senang gitu. Ya udahlah, ini gue pengen cabut dari Kompas ya. Nggak sia-sia. Iya, gitu. Maksudnya karena kan waktu itu kan posisi gue udah resign nih dari Gojek kan. Gue bingung nih gue jadi mana lagi gitu kan. Takaful resign. Gojek udah ternyata susah. Udah kerja di TV kan. Udah tuh. Pas gue close mic tuh, gantung mic, bener tuh langsung seminggu kemudian langsung, "Bau ini, tolong apply ini dong." Lamaran gitu. Udah gue kerja di Indosiar tuh selama setahun setengah lah. Setahun setengah. Iya, jadi dulu tuh emang Suca 1 tuh audisinya tertutup, terus beberapa komik juga dihubungin karena ya itu kan pertama. Jadi kalau bisa komik-komik yang ada namanya nih diundang-undangin, tapi komik-komik juga beberapa banyak yang nolak-nolakin karena
mungkin waktu itu masih apa ya, agak nggak percaya TV dangdut. Oh iya, bener. Bikin stand up mau dia jadiin apaan gitu. Iya benar-benar. Taunya kan Suca 1 meledak. Meledak banget. Akhirnya yang tadinya nolak-nolakin ikut audisi Suca 2. Iya. Suca 2 melempem. Iya kan nggak sebagai Suca pertama tuh, bener-bener iya itu. Iya. Gitu. Lalu akhirnya lo kerja di Indosiar tuh, tim kreatif di dangdut, acara dangdut. Suca 2 itu. Oh di Suca 2. Di Suca 2 itu lo ngerjain? Iya, ikut gua bikin apa? Oh berarti lo sama ngaudisi. Kerjaannya kayak Bang Berry gitu ya? Ke Berry, persis sama Berry. Iya, jadi gua satu timnya Berry, cuman Berry senior gua, dia yang ngarahin gua ya, Ru gini gitu. Baik sih, maksudnya mereka tuh baik banget pokoknya. Timnya juga kompak gitu ya? Kompak, solid sih. Gitu. Setahun ya gitu lah. Setahunan tuh di Indosiar. Iya, gue ada masalah tuh karena waktu itu gue tabrakan tuh udah. Tabrakan terus gue nggak bisa jalan segala macem. Gue udah izin ke namanya Mas Bowo. Gue minta resign. Dia udah tanda tangan. Ada satu orang yang gue harus gue temuin. Namanya siapa gue lupa tuh. Gue nggak ketemu tuh. Itu sampai akhirnya gue ngilang gitu. Jadi ada anggapan gue ngilang. Padahal gue udah ada usaha buat itu. Buat ketemu. Tapi emang nggak ketemu aja. Gitu loh. Itu. Ketemulah Ray Utami. Dari Indosiar. Iya. Akhirnya Ray Utami. Absurd banget ya anjing gak kerjaan gue ya. Iya, bukan materinya doang, hidup lu absurd. Sehidup-hidupnya absurd. Maksudnya Ray Utami aja kan host kuis di Indosiar. Kuis di Indosiar. Karena gue lagi tuh enggak, maksud gue tiba-tiba lu bisa kerja di situ, gimana ceritanya, Her? Enggak gini. Yang gue kaget adalah si Ray Utami tiba-tiba nongol ke stand up WNJ. Lu WhatsApp pertama, Yud, gue mau nitip nih. Gue mau nitip. Enggak, itu dulu. WNJ di mana ya? Gue lupa. WNJ yang masih di... Alah, gue juga lupa. Iya, lu WhatsApp. Gue mau nitip nih satu orang nih buat open mic, bisa nggak? Siapa, Her? Iya nih temen gue, Ray Utami. Wah, kayaknya ini yang rame diomongin anak-anak nih, kata gue. Bener, Ray Utami WhatsApp gue. Misi mas, aku temennya Harry, aku mau open mic ya. Iya, datang terus open mic dah dia. Dicerita dah dia mau bikin show. La ilaha illallah. Kita stand up udah sampai 6 tahun, 7 tahun. Dia baru stand up. Hari itu tiba-tiba langsung ngomong pengen bikin show, gimana? Itu materi gue bikin 1 jam dah. Sumpah. 1 jam gue bikin segala bisa macam. Ketemu Ray Utami dari mana? Gua di Indosiar kan, kreatif kan. Ray Utami kan pembawa acara kuis Indosiar juga bolanya. Gua lagi istirahat atau gimana gitu, terus dia datang nyamperin gua. Kak Heri ya yang bla bla yang dia tahu. Tahu, dia dulu ngikutin Suci 5. Ngikutin ya, jadi dia emang penggemar stand up juga. Pantes kenal lu. Ngobrol-ngobrol di Lanhawo gini lah, kita mau bikin show segala macem, mau ceritain ini gitu. Akhirnya lu bantu bikinin materinya. Awalnya gue masih nolak tuh dah. Wah, karena gue mikir anjing lu siapa? Gue bilang sama kayak lu. Gue aja yang ini gue susah payah bikin ini gini. Iya, akhirnya nelpon sama salah tuh nelpon. Dililan harga. Ya udah nembak aja. Gue syukur nggak mau, ya udah gitu. Mau. Ya udahlah lanjut tuh gitu. Mungkin udah jalan ya kali ya bilang. Bikin tuh 3 bulan tuh prosesnya. 3 bulan prosesnya tuh. Buat bikin materi. Materi open mic, ngelatih ekot segala macam lah. Pokoknya ribet banget namanya. Semuanya dah. Namanya bukan komik mau jadi komik kan iya. Wah, dalam waktu 3 bulan pengen bikin show kan. Tiba-tiba bikin show tuh. Itu lu semua tuh yang itu. Iya, ya lumayan penonton waktu banyak tidak sampai 200. Serius, tapi penonton bayaran. Serius. Ini enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa lah orang di iya. Emang iya? Enggak tahu kan lu? Nanti tuh episode aja. Karena waktu itu rame dah. Jadi pas gue, jangan tidur dong. Gue gitu pas lagi ngomong gue tidur. Ya namanya di subuh. Iya, jadi tuh waktu gue sama Ray Utami tuh rame tuh. Wah, rame banget tuh. Rame, akhirnya gue tuh anak Depok ngumpul tuh dah. Itu pas barengan sama mau ada Sun. Sun berapa? Sun 6. 2000. Gue lupa Sun berapa gitu. Jadi suami itu masuk dana lah ke Sun itu. Udah, jadi anak-anak tuh nge-backup segala macem. Kita bantu juga. Akhirnya dia nyari tempat buat show-nya dia, anak-anak segala macem. Terus dibayarin anak-anak gitu lah. Ya pokoknya duit juga, intinya duit lah pokoknya. Ini nggak apa nih? Nggak apa-apa, udah berdamai. Udah lalu itu, udah masa lalu. Terus lu kerja di Ray Utami itu berarti berapa lama tuh? Pas 3 bulan tuh pecah tuh. Maksudnya materi dia mengundang sensasi.
para berita-berita. Materi stand up ya? Iya. Mengundang apa dia yang ngundang? Mengundang, jadi Bukan dia yang ngundang. nah gue nggak tahu tuh. Cuma gue nggak tahu itu. Kalau gue tahu pasti gue sebut, cuma gue nggak tahu saat itu. Cuman waktu itu kan dia ngebahas yang pernikahan 7 hari. Tinder 7 hari Ya. langsung dikasih berapa Ya, miliar itu soalnya beritanya emang booming. Iya. Skip aja tuh, gak usah. Skip aja gitu, punya udah 3 bulan meledak. Akhirnya gue diajak, ayo gabung sama Kina aja gitu. Kita bikin konten segala macem. Oh, buat ngurusin kreatif segala macem. Iya gitu, akhirnya udah. Oh, dia kerjaannya itu juga dibikin YouTube gitu. Iya, di YouTube segala macem, gue ngurusin kontennya, bikin apa gitu. Ya gue kayak ini dah, kayak ngundang-ngundang orang gitu. Lama? Setahun. Tahun di Ray Utami. Setahun lebih lah, Bu. Setahun lebih. Gaji mainnya waktu itu. Gaji itu sama liburan ke Bali 2 minggu. Wah, pantes gila. lu Kayak pengen. parah banget kayak dulu. Terus lu girang lu di Merasa dia. Gue sempat berada ngerasain apa yang orang kaya rasain sih waktu itu. Iya, sumpah bener. Cuman karena dengar gosip-gosip gimana kan dari anak, wah panas juga tuh. Suaminya si Apalah, Benua, iya. si Pablo Benua tuh gimana. Akhirnya lu cabut. Cabut gue nggak tahan juga kan. Apalagi orang rumah kan, wah ngeri dong mau. Udah Cabut. Barulah lu ke cabut gue kemana waktu itu? mana? Dari abis Ray Utami. Enggak tuh gue udah tuh nggak kerja aja udah. Nggak kerja, tapi waktu itu kan suca kan waktu itu kita. Oh iya, maksudnya Musidi kita itu. tim kombut, Tim kombut segala macem. sub mentor. Itu terus- doang ya? Iya, terus mentor apa gitu tuh, stand up gitu-gitu. Baru gabung Komtung. Komtung gitu. Iya, tapi maksud gue nih dari Suci 5, Suca 1 itu kan lu kerja tuh ke Indosiar terus ke Ray Utami, tapi job stand up lu lancar. Lancar. Itu lancar. Lancar. Sampai sekarang Sekarang masih lancar. Sekarang itu lancar. Tapi pengaruh dari Suci Suca nggak? Kalau dulu iya, lagi awal kompetisi iya tuh. Nah, ada agak sedikit berpengaruh. Nah, kalau tuh. sekarang Kalau sekarang justru ngaruhnya dari Twitter dah. apa? Maksudnya ngaruhnya dari Twitter itu apa? Apa ya? Gue nggak tahu kenapa. Gue kan sering nge-tweet gitu kan. Aktif banget gue di Iya, Twitter. nge-tweet lucu. Nge-tweet lucu. Dari dulu. Dari gua pertama kenal lu emang kerjaan lu nge-tweet lucu. Dari Facebook gue bilang dari Facebook gue sering. Oh iya. Nge-tweet joke gue emang. Emang gue suka banget bikin orang ketawa gitu. Emang kocak banget tuh. Namanya seniman sejati kan ya. Iyalah pokoknya. Nah udah tuh gitu ya. Harry komedian. Karena kenapa dari Twitter itu gitu sih. Kalau ngundang acara, kalau gue tanya kenal dari mana itu, sekarang tuh bukan Suci sama Suca, Tapi Twitter. Harry yang Twitter. Dari Twitter, orang pernah gue telepon, lu nih misalnya di Twitter ya gitu. Yang di Twitter loh. Mas Harry yang di Di Twitter Twitter. ya. Maksud gue Kan banyak Harry Iya, yang di Twitter banyak. ini gue tuh maksudnya gimana, Mbak? Iya, yang sering nge-tweet. Yang sering nge-tweet loh. Banyak juga. Harry yang sering nge-tweet. Iya tuh, tapi Ya, gue baru nge-tweet juga tetangga gue tuh. Iya, Harry juga namanya. Iya makanya cuman gue gak tahu kenapa ya, makanya gue tuh sayang banget sama Twitter karena nggak bisa dipungkiri selama 2 tahun ini dah itu hampir tiap bulan minimal 1 atau 2 job itu kalau nggak dari Komtung dari Twitter. dari Twitter, Dari orang yang baca tweet lucu lu. iya Itu job-job yang masuk. itu makanya Tapi gue punya satu gosip gitu, satu cerita dari anak-anak yang apalah lu punya pengalaman apa gitu waktu lu diundang itu lu jangan pura-pura nggak tahu, tadi kita udah bahas. lupa gue oh jadi ya tapi namanya di Twitter kan jobnya random dah apa aja tuh job tuh terakhir nih gue tuh yang tadi gue bilang ngundang ini hari di Twitter kita ngobrol di Lan Hargat itu stand up di Plaza Indonesia acara PI acara Kementerian Gas apa gitu gue lupa tuh sumber daya alam atau apa gue lupa tuh meja table gitu apa meja table round table iya meja ya table iya yang isinya tuh kakek-kakek yang iya harus udah pada ya bukan malam-malam udah di situ kan itu jam 9 malam masih di situ udah ya, petinggi ya bilang set udah kan kementerian tuh masuknya kementerian gue naik kan tugas gue buat memecahkan suasana kan memecahkan suasana iya beat saat itu yang gue bilang itu beat LL dulu gue seumur umur baru itu gue nggak tenaga itu biasa itu beat andalan gue ya bisa gue jadi beat andalan kan itu gue sama ngomong selamat malam Ahmad Dhani Gak ya kakek-kakek selamat malam Muda Maya masih gak kan udah pasrah aja gitu pasrah gue tuh dari beat pertama sampai terakhir tuh gue ngebom parah berapa menit itu
Stand up berapa menit? Nggak ada 5 menit kali gue. Lah, karena udah gak kondusif, tiba-tiba ada yang bangun, tiba-tiba ada yang segala macam, udah. Tuh orang bangun, gue bete banget, anjing, aduh, belum seperti biasa kan, belum baru DP doang, belum bingung nagihnya gimana kan. Pamitan tuh sama panitia acara. Mbak, terima kasih ya, saya mau pamit dulu nih, mohon maaf tadi agak kurang. Terus dia bilang begini dah panitianya, iya nggak apa-apa Mas Heri. Kirain Mas Heri selucu di Twitter. Waduh anjing, gue bilang sakit hati banget gue digituin ya. Maksud gue kalau nggak lucu udah nggak lucu, nggak usah bahas Twitter gue. Ya, makanya ngundang Heri di situ jangan stand up, nge-tweet. Lucu pasti. Yang lu taunya tweetnya lucu, ngundangnya stand up, nggak nyambung lu juga. Iya, bener. Iya, biar nge-tweet aja udah kasih ituan tuh layar. Nih tweet gue lucu kan, udah disuruh pada baca. Tuh aki-aki. Aduh, gara-gara Twitter emang gak bisa dipungkiri itu sih maksud gue. Bahkan gara-gara Twitter juga lu akhirnya sekarang bisa gabung ke itu juga kan? Kapitulis. Iya, Kapitulis. Kapitulisnya Zari. Buat kalian yang mau merangkai kata-kata indah, yang punya masalah dengan pacar, berantem atau punya masalah dengan keluarga, pekerjaan, silakan order caption kami di Kapitulis. Aneh. Lu emang nggak bisa mikirin caption sendiri apa sih? Kudu banget gitu bang, saya pengen captionnya lucu nih. Dulu gue begitu mikirnya dah, waktu si Zari yang bikin itu, kok bisa sih? Iya. Apaan sih begini? Ternyata gila loh itu bisnis. Ternyata itu. gila emang. Parah itu bisnis parah itu. Kemarin juga gue denger cerita dari Zari, buset. Gue sampai bilang lu nggak masuk kalau Zari ini. Iya benar. Gila emang. Tapi hebat. Nah akhirnya lu gabung di situ. Gabung di situ, yaudah. Untuk itu juga ya, untuk caption lucu gitu juga. Caption lucu gue khusus caption. Kapitulis. Berarti sekarang aktivitas lu apa nih? Komtung sama Kapitulis sih. Emang itu? Ya emang udah seniman aja udah. Seniman banget pokoknya iya. Nulis gitu ya. Maksudnya udah gak kerja kantor gitu. Kerja kantor iya. Iya kalau ada di undang-undang job stand up. Di apa sih Kompas atau apa gitu sih paling. Masih disikat lah ya. Gitu tapi ya gitu lah masih di belakang layar atau ya gitu. Kayak gitu. Kombut gitu juga ada. Kombut ada kemarin beberapa tuh acara Magicom. Oh itu Magicom. Ngajak lu juga. Ngajak. Ya gitu, bantuin lah. Terus apa lagi ya? Apa lagi sekarang berarti? Ya udah, bengang-bengong doang udah. bengang-bengong gitu sih, sedih banget ya. Tapi itu maksud gue pertanyaan apa penting gue. Tadi udah gue tanyain lah, lu pakai gue kudu nanya lagi. Dia lu tahu kan pertanyaannya? Ya apa nih? Langsung jawab aja. Lupa gue. Iya itu maksud gue. Apa hal jadi belum iya. Apa hal terbesar yang lu dapatkan semenjak lu gabung stand up komedi gitu? Satu bener sih kepercayaan diri ya. Itu otomatis dah. Kedua cara ngomong gue ada, karena gue dari kecil sampai belum stand up tuh gue gagap parah gue gagap. Makanya gue sekarang kalau ngomong kecepatan ini gue untuk nggak bisa ngomong lambat, karena kalau ngomong lambat pasti gagap, potong. Akhirnya gue terapinya kayak gitu loh, emang harus ngobrol segala macam. Akhirnya udah mulai apa? Agak mendingan meskipun kalau misalnya lagi panik tuh udah berbet gitu. Tapi gitu tuh. Tapi emang itu sih maksud gue keuntungan, apalagi berkomunitas ya, stand up terus gabung komunitas. Kita keuntungannya adalah di Jabodetabek latihan bisa tiap hari. Oh iya benar. Gratis. Jadi maksudnya kita bisa latihan public speaking dengan gratis gitu. Kalaupun emang lu nggak pengen jadi komik ya, bisa latihan public speaking lu. Maksudnya yang tadinya nggak percaya diri depan banyak orang, jadi lebih berani kan gitu maksud gue untungnya. Terus apa lagi? Nikah juga tuh salah satu. Nikah ya, Harry juga dapat. Punya anak jadi. Punya anak dari stand up. Harry bininya adalah admin stand up Indo Bekasi dulu. Iya dulu. Iya kan. Admin. Akhirnya ya udah gitulah. Terus pencapaian apa ya? Kayaknya ternyata dikenal orangnya tuh enak dah. Kayaknya itu pencapaian. Kayaknya pencapaian terbesar itu orang jadi kenal sih. Iyalah, nggak mungkin lah, nggak seneng lu terkenal. Lu bikin ini apa kan? Buat eksistensi kan? Ya memang. Ya iya makanya. Ya, senang dikenal orang tuh senang. Jadi pasti karena Suca 1 keluar awal-awal, yang jangankan yang keluar awal-awal yang juara aja tenggelam pas ada Suca 2. Iya. Suca 2 yang juara tenggelam ada Suca 3. Kalau kita nggak begini-gini. Oh iya benar. Siapa orang yang kenal mau ngundang stand up, ngapain kita open mic mulu tiap hari tapi nggak ada yang ngundang. Udah. Itu kan lu kan lagi nih. Oh iya. Lu nggak usah curhat di sini. Oh iya benar. Jadi gue yang nyerocos kan. Pokoknya iya pencapaian terbesar karena orang lebih kenal sih, lebih kenal, itu ya? lebih
terkenal meskipun nggak terkenal banget gitu. Ya tapi paling nggak ada yang Iya. ada yang kenal. Dulu gue pernah udah di tahap di mana itu 2014 atau 2015 di tahap di mana gue kalau seminggu orang nggak ada yang ngajak gue foto, bete gue. Beneran gue pernah. Gue kalau lagi jalan kemana gitu pasti kan dulu kan ada 1-2 lah yang minta ngajak foto. Kalau seminggu atau 2 minggu nggak ada foto, anjing kok. Kalau di Depok ini mana ngajak foto gitu. Gue sempat pernah ada di tahap Down syndrome, Down syndrome, Star syndrome, iya. Pernah di tahap itu gua. Waktu itu ya. Waktu itu. Habis Suca tuh. Bisuca. Bisuca. Masih di metro tuh dulu. Oh, masih metro. Masih di metro. Dulu kan metro kan booming banget kan. Iya. Malah setelah Suca malah udah lebih santai lah. Lebih santai aja ternyata ya biasa aja gitu. Iya. Ya namanya orang dulu sering dibully kan, tiba-tiba ngangkat, wah jumawa tuh jadinya, wah jumawa gitu sih. Kayak balas dendam gitu ya. Balas dendam, akhirnya karena biasa itu sih pencapaian itu orang lebih banyak dikenal orang sih gitu. Karena gue yakin dengan kita banyak dikenal orang tuh seenggaknya lebih mudah sih. Apanya? Kalau kita orang banyak kenal kita tuh seenggaknya lebih mudah. Kita mau berkarya kan ada yang iya. kan, kita mau jualan apa gitu. Iya. Gue lagi mau ke tahap situ sih sebenarnya. Ya gitulah pencapaian terbesar tuh. Pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada stand up sampai sekarang. Jadi direktur gue, manajer lah minimal gue. Bagus dong. Iya harusnya gitu, karena dulu kan gue kerja kan 5 tahun itu kan. Gue ini 2019. Gue kerja dari 2010, 9 tahun, masa ya nggak jadi direktur. Sekarang nih gue udah tidur tadi gue kan, udah tidur nih gue, nggak mungkin di sini gue nih kan, udah pokoknya gue mungkin gue udah lagi manasin mobil gue nih jam segini. Ya kenapa lu yang manasin? Siap-siap kan bisa berangkat kerja. Ya kan ada supir. Belum ada. Belum ada direktur baru. Soalnya waktu itu supir gue belum lahir. Iya. Nggak mungkin dong kalau belum lahir jadi supir dong. Nggak mungkin kayaknya. Sekarang supir gue belum lahir tuh. Kayaknya gue sekarang tuh lagi siap-siap ke kantor kayaknya gue nih. Lagi pusing. Wah meeting gue hari ya. Meeting nih dengan Pak Wisnu nih kayak hari ini. Proyek yang siapa anjing? Ada. Dulu ada rekan gue Pak Wisnu. Ya udah, gue nggak kenal. Nggak usah lu sebut juga. Gimana caranya agar Pak Wisnu suka dengan proyek yang saya tawarkan? Kayak gitu gue bikin tuh. Gokil sih emang gue kalau. Ya tau gitu lu nggak usah stand up. Enggak, tapi bukan itu yang gue cari sebenarnya. Nah apa berarti? Ya dari hati emang karena dulu gue di Facebook sering ngelawak. Dia lebih memilih menyalurkan bakatnya untuk melawak di Facebook waktu itu. Betul. Dibanding jadi direktur. Karena gue yakin hidup tuh cuma sekali, dah. Terus? Lakukan apa yang kita senang. Gokil. Iya lah gitu. Respect. Maksudnya buat apa sih berjalan dengan apa yang kita senang? Respect. Betul. Buat banyak sebenarnya. Iya. Kita aja so idealis. Iya, sok-sokan aja. Sok-sokan aja. Itu gitu. emang alasan kita. Yang penting hidup kita bahagia gitu. Apaan berak nggak punya duit malah lapar juga. Komik tuh emang jago menipu diri. Jago menipu diri. Memanipulasi diri sendiri juga bisa. Paling gitu. jago. Aduh, begini kita ketawa-tawa kan. Iya. Kita masa diri lu pulang, gue pulang nangis. Nangis udah kita ini. Ya Allah, gini-gini amat ngeliat orang kerja. Aduh, enak banget kerja. Nah, itu makanya. Iya. Orang temen gue aja dia ngeluh, anjing gue baru diomelin bos. Lalu ada yang ngomelin enak. Gue nggak ada. Aja gitu lucu banget. Gue aja pengen diomelin bos. Iya, Gimana iya. rasanya nggak pernah tahu. Iya benar. Pengen gue, lu kagak ada bersyukurnya goblok kata gue. Iya, gue pernah mikir kayak gitu dah anjing dulu gue sempat marah-marah diomelin bos kan. Sekarang ya, gue kangen loh. Iya, kangen. Iya, jadi kayak ada kangen-kangen diomelin tuh tapi kita berguna. Iya, gitu. itu. Sekarang nggak ada yang ngomelin, busuk. Kebanyakan diimbu jadi meletek tuh. Bener-bener tuh bener aja. Iya kan, iya gitu. Astaga. Udah capek banget dah, coba dah. Tutup satu terakhir. Beat pertama yang lu tulis. Tantangan nih, challenge. Iya, beat pertama yang lu tulis. Gue inget tuh Kodian gue inget gue tuh. Tapi tadi Kodian. Gue beat pertama. Nih yang lu tulis sendiri. Gue udah berebet nih. Udah berebet nih gue ngomong nih. Yang lu tulis sendiri. Yang gue tulis sendiri itu. Muka lu udah merah, udah keringetan. Seru banget acara sumpah. Apa namanya? Gue pernah beat pertama gue tulis adalah ya gue tadi sebelum sini gue ke mall, gue jalan di mall kan. Terus gue liat ada cewek nih gendong anaknya. Terus tiba-tiba ada cowok datang, ternyata itu mantannya. Halo, apa kabar? Anaknya jawab. Halo, baik om, kabarku baik gitu.
papa gitu anjing. Gak jelas banget. Udah nggak merebat. Iya. Terus Sejam satu orang itu bilang papa gitu anjing. Malu banget tuh. Gitu. Ya Allah dulu gitu tuh. Aduh, ya Allah udah sejam gokil kita ngobrol. 1 jam 2 menit, respect pas dah. banget dah. Mantap, terima kasih Heri buat waktunya. Ayo kita sholat Kita subuh. jamaah ya. Jamaah. Emang kita bikin konten ini emang biar bisa jamaah bareng sih. Biar bisa jamaah Terima bareng. kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Kokom udah megangin handphone sejam. Lu emang gila tuh. Gokil. Kameramu nih emang gila ya mau tuh Kokom. Gila emang. Dadah, thank you. Dah.